Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan salah satu implementasi dari struktur data stack atau tumpukan pada suatu compiler, baik itu compiler komputer maupun kalkulator. Namanya prefix, infix, dan juga postfix. Oke, saya mulai dari sini. Jadi prefix, infix, dan postfix itu adalah salah satu cara penulisan notasi matematika di mana kita tahu suatu aritmatik atau suatu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain sebagainya. Nah, itu terdiri dari operator dan juga operan. Operator itu adalah tanda aritmatiknya, jadi plus, minus, kemudian bagi, kali, pangkat, dan lain sebagainya itu disebut operator. Sedangkan angkanya itu disebut sebagai operan. Begitu. Oke, kemudian infix itu adalah notasi atau ekspresi matematika yang kita pahami seperti 2 ditambah 3 kali 5. Nah, ini adalah penulisan dari infix. Tapi suatu kalkulator atau suatu komputer, compilernya itu akan bekerja secara stack untuk memproses perhitungan matematika itu. Nah, jadi perbedaan prefix dan postfix itu berada pada letak operatornya. Kalau prefix, letak operator itu berada di depan dari operannya. Sedangkan postfix itu adalah suatu notasi yang operatornya di belakang operannya. Contoh, kita tahu kalau misalkan menjumlahkan suatu angka itu adalah A ditambah B. Jadi kalau saya tuliskan di sini, sorry, oke, saya coba tulis. Oke, saya punya A ditambah B seperti itu. Tapi suatu komputer itu akan bekerja secara stack nantinya. Nanti saya jelaskan dua metode, secara stack dan juga secara manual. A plus B misalkan. Kalau secara prefix akan dibaca secara plus AB. Artinya A dan B itu akan ditambahkan, di mana operator ditulis di depan. Tapi kalau postfix, operannya di depan, AB, dan operatornya di belakangnya. Secara biasanya compiler komputer itu bekerja umumnya secara postfix. Cuman di sini akan saya jelaskan keduanya, baik prefix maupun postfix. Oke, saya ke postfix dulu. Jadi postfix itu adalah biasanya, biasanya ekspresi matematika itu ditulis secara notasi infix, namun notasi postfix itu adalah notasi yang digunakan mesin compiler atau kompilasi komputer untuk mempermudah proses pengkodean. Contohnya, misalkan yang ada di kalkulator atau handphone itu juga secara postfix. Nah, di mana kalau kalian pernah menggunakan kalkulator yang di dalam kurung itu pasti akan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, itu contohnya. Oke, nanti saya akan jelaskan contoh perhitungannya. Oke, kemudian ini juga penting. Jadi operator di aritmatika itu ada beberapa urutan derajatnya. Kalau misalkan pangkat itu kita dahulukan, kemudian diikuti perkalian, pembagian, dan modulo. Kemudian penjumlahan dan pengurangan itu setara juga. Tadi saya ulangi, perkalian dan modulo itu setara. Modulo itu sisa hasil bagi. Jadi misalkan 7 modulo 3, 7 dibagi 3 itu adalah 2, hasilnya 6. Sisanya 1. Jadi 7 modulo 2 itu adalah 1. Kemudian kalau 6 modulo 3, 6 bagi 3 adalah 2, habis jadi sama dengan 0. Begitu. Jadi sisa hasil bagi. Oke. Kemudian tanda kurung. Tanda kurung itu juga perlu didahulukan. Oke, ini kalau secara algoritma seperti ini. Intinya nanti suatu operator itu akan kita pop dari stack dan kita tambahkan ke dalam postfixnya ketika stacknya itu belum penuh. Oke, saya akan ilustrasikan nanti. Saya punya studi kasus atau soal 15 dikurangi 7 plus 4.
dibagi 3. Ini kalau secara matematika yang akan dikerjakan dulu adalah yang di dalam kurung. Kemudian kita bagi terlebih dahulu, baru akan kita operasikan dari depan. Nah, ini saya jelaskan dulu secara manualnya. Jadi kita ke postfix dulu. Postfix itu operatornya berada di belakang. Jadi A, B, kemudian baru plus. Ini contoh sederhananya. Sehingga kalau saya tulis kembali, saya akan tulis kembali saja 15 kurangi 7 plus 4 dibagi 3, maka akan kita kerjakan dulu yang ini. Sehingga yang saya garis bawah itu akan menjadi 7 ditambah 7 4 plus. Oke, karena operator kita pindah ke belakang. Oke, kemudian itu sudah. Sekarang kita kerjakan yang pembagian dulu. Sehingga kita punya 15 minus. Yang saya tandai ini dia sudah menjadi satu kesatuan. Sehingga kita tulis saja kembali 74 plus. Kemudian kita pasangkan 3. Pembagian kita letakkan di belakang. Oke, nah ini langkah berikutnya. Kemudian langkah terakhir kita jadikan 15. Kemudian ini sudah menjadi satu kesatuan. Jadinya 15, 7, 4 plus 3 bagi, baru operator diletakkan di belakang. Nah, sehingga operasi matematika ini secara postfix akan ditulis seperti ini. Itu. Oke, sekarang ini cara manual. Sekarang cara kedua kita akan belajar secara stack. Sebenarnya cara manual ini kita gunakan untuk memvalidasi pekerjaan kita yang di cara stack ini. Karena secara umum sebenarnya akan bekerja pada struktur data stack. Oke. Langkah pertama sama seperti tadi sebenarnya. Jadi suatu operan itu akan masuk ke dalam postfixnya. Sehingga operan akan masuk ke sini, oke, sehingga menjadi ini. Kemudian ada operator minus. Operator akan masuk ke dalam tumpukan, jadi akan kita tumpuk di sini, sehingga menjadi ini. Kemudian ada tanda kurung. Tanda kurung itu adalah operan juga, akan kita masukkan ke dalam stack di sini, sehingga akan menjadi ini. Kemudian berlanjut 7. 7 akan masuk ke dalam postfix sehingga ada 15 dan 7. Sehingga akan menjadi ini. Kemudian dilanjutkan dengan operator plus. Plus masuk ke dalam stack, maka menjadi ini. Kemudian angka 4. Angka 4 akan masuk ke dalam postfix. Jadi ada 4 di sini. Oke, akan menjadi ini. Kemudian ada tanda kurung di situ. Nah, akan kita tumpuk kembali operator kita sehingga menjadi ini. Oke, sebenarnya seperti ini ya. Saya jelaskan dulu. Sebenarnya tanda kurung itu akan bertumpuk di sini. Kemudian setelah itu akan bertemu dengan pembagian. Nah, dalam kurung dan pembagian itu didahulukan yang di dalam kurung. Sehingga apabila pembagian itu kita tumpuk di sini, kita harus keluarkan operator yang harus didahulukan terlebih dahulu sebelum pembagian. Sehingga penjumlahan ini akan keluar terlebih dahulu. Sebenarnya penjumlahan itu di dalam kurung, gitu. Makanya dia menandakan didahulukan. Tapi tanda kurung itu tidak perlu ditulis. Sehingga plus akan dikeluarkan dulu atau di pop dulu, baru pembagian itu bisa masuk ke dalam stack gitu. Jadi ini akan hilang, akan ada pembagian di sini. Sehingga dapatlah penjumlahan keluar postfix dulu, baru pembagian bisa kita tumpuk. Seperti itu. Oke, kemudian ada angka 3. Angka 3 kita masukkan di sini, sehingga dapatlah ini. Baru karena operasi selesai, maka stack ini kita keluarkan. Stack itu adalah LIFO, last in, first out. Nah, sehingga yang terakhir kita tumpuk akan kita keluarkan dulu. Sehingga kita keluarkan pembagian, baru kita keluarkan pengurangan. Oke, sehingga hasil akhirnya adalah pembagian, kemudian pengurangan. Sorry, nah yang ini. Ini hasil akhirnya. Ini kalau misalkan saya
validasi dengan jawaban kita yang di atas. Nah, yang cara manual, coba saya copy di sini. Hasilnya sama. 1574 plus 3 pembagian minus. Begitu. Oke, itu operasi stack di dalam postfix. Kalau begitu, saya berikan satu contoh soal lagi. Saya punya 4 plus 6 dikali 5 kurangi 2 dibagi 3. Di mana di sini ada tanda kurung juga. Coba kita mulai dari operan pertama. 4 kita masukkan ke sini. Kemudian plus kita masukkan ke dalam stack. 6 kita masukkan ke dalam postfix. Perkalian kita masukkan ke sini. Aman. Perkalian bisa masuk karena penjumlahan dan perkalian itu didahulukan perkalian. Kecuali kalau operator di bawahnya itu harus didahulukan, maka dia harus dikeluarkan. Tapi di sini aman, sehingga perkalian bisa ditumpuk. Kemudian tanda kurung saya masukkan terlebih dahulu. Kemudian angka 5 saya masukkan ke sini. Ada minus, saya masukkan ke stack. Ada 2 saya masukkan ke postfix. Ada tanda kurung. Saya masukkan ke stack. Kemudian pembagian. Nah, pembagian tidak bisa masuk karena yang di dalam kurung itu harus didahulukan atau dia menang begitu. Sehingga yang di dalam kurung itu harus kita keluarkan terlebih dahulu minus. Ini saya hapus. Tanda kurung tidak perlu ditulis sehingga saya perlu tulis minus saja. Baru pembagian bisa masuk ke sini. Gitu. Kemudian yang terakhir angka 3. Nah, angka 3 saya masukkan ke dalam postfix. Oh, sorry. Di sini ada perkalian. Nah, ini saya ulangi ya, saya ulangi. Di sini kan tadi saya ulangi. Nah, sampai sini minus, minus sudah keluar. Nah, baru pembagian bisa masuk. Nah, minus sudah keluar, baru di sini minus saya tulis, pembagian bisa masuk. Tapi di sini ada perkalian. Jadi perkalian dan pembagian itu setara. Karena setara, maka yang dikerjakan itu operasi yang paling depan. Nah, jadi perkalian harus dioperasikan dulu, baru pembagian. Sehingga pembagian tidak bisa masuk sebelum perkalian dikeluarkan. Itu. Sehingga perkalian saya keluarkan terlebih dahulu, baru pembagian bisa masuk. Pembagian bisa masuk, positif tidak perlu dikeluarkan dulu karena lebih menang yang pembagian. Jadi pembagian masuk, oke. Kemudian 3, ada angka 3, saya masukkan ke postfix dulu, baru yang di dalam stack bisa keluar satu-satu. Sehingga pembagian kemudian plus. Begitu. Oke, kalau gitu kita validasi dengan cara manual. Nah, kalau cara manualnya saya tulis terlebih dahulu 4 plus 6 kali 5 minus 2 dibagi 3. Yang kita kerjakan ini dulu. Nah, sehingga saya tulis kembali. Ini secara postfix sehingga 5 2 minus. Oke, ini sudah jadi satu. Kemudian yang kita kerjakan dulu adalah yang perkalian. Sehingga kita punya 4 plus 6 5 2 min perkalian ditulis di belakang. Oke, ini sudah jadi satu. Kemudian kita operasikan yang pembagiannya. Nah, sehingga saya punya 4 plus 652 minus kali 3 pembagian di belakang. Oke, ini sudah jadi satu. Baru kita kelompokkan kembali. 4, 652 min kali 3 bagi, baru plus kita letakkan di belakang. Oke, saya rasa sama jawabannya. Oke, kalau begitu saya lanjutkan ke prefix. Nah, kalau prefix itu agak berkebalikan dengan postfix karena nanti kita bekerja dari belakang. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu. Kalau secara algoritma seperti ini, jadi nanti apabila terdapat kurung buka, nanti akan kita ke dalam pop stacknya, lalu kita masukkan ke dalam prefix string kita.
sampai kita menemukan tutup kurungnya. Kemudian kita pop jika elemen paling atas stack itu memiliki precedence yang lebih tinggi. Precedence itu maksudnya misalkan perkalian dan penjumlahan. Nah, itu precedence yang lebih tinggi itu adalah perkalian, begitu. Kemudian kita bisa menginsert apabila stack di atas itu memiliki presenden yang sama. Oke, mungkin ini akan saya jelaskan saja langsung untuk contoh soalnya. Oh ya, yang berbeda itu di step yang terakhir, di mana kita bisa mereverse output string yang ada. Artinya, kita akan membalik hasil outputan kita, karena kita akan bekerja dari belakang. Oke, saya praktekkan di sini. Saya punya soal yang sama seperti postfix, tapi nanti hasil dengan prefix akan jauh berbeda. Oke, kita kerja dari nomor yang belakang, nomor 3. Nah, di situ nomor 3, jadi yang belakang, kita masukkan ke dalam prefix di situ. Kemudian ada pembagian, kita masukkan ke dalam stacknya. Ada kurung tutup, kita masukkan ke dalam stack. Ada 2, kita masukkan ke dalam prefix. Kemudian minus masuk ke dalam stack. 5 masuk ke dalam prefix. Ada tutup kurung. Ini tadi yang kita bahas. Kemudian kita punya perkalian. Nah, perkalian itu tidak bisa masuk ke dalam stack sebelum yang di dalam kurung itu kita keluarkan. Nah, karena lebih menang yang di dalam kurung. Sehingga ini kita keluarkan terlebih dahulu ke dalam prefix, dalam kurung minus tutup kurung, kemudian ini hilang atau habis, baru perkalian bisa masuk. Nah, tutup kurung itu juga tidak perlu ditulis, sehingga kita perlu menulis minus saja. Nah, di sini perkalian bisa masuk. Bedanya dengan postfix, di prefix itu ketika dia setara, kita insertkan di dalam stack. Nah, kalau saya logikanya begini, karena kita bekerja dari belakang, maka sebenarnya yang kita kerjakan itu adalah yang depan gitu, karena kita balikan ya, sehingga dia bisa masuk. Berbeda dengan postfix yang kita sudah bekerja dari depan, sehingga yang di stack paling di bawahnya itu harus keluar. Nah, semoga bisa dipahami logika saya. Gitu. Kalau kalian punya logika yang lain juga boleh, silakan. Oke, kemudian saya lanjutkan. Kemudian 6. 6 itu kita masukkan ke dalam prefix di sini. Kemudian ada plus. Nah, plus tidak bisa masuk karena di sini presence-nya lebih tinggi atau lebih menang. Sehingga yang lebih menang itu harus kita dahulukan. Nah, sehingga stack ini harus keluar satu per satu, yaitu perkalian terlebih dahulu di situ, perkalian baru pembagian. Nah, ini kita hapus, habis. Baru penjumlahan bisa masuk ke dalam stack, kemudian ada 4 masuk ke dalam prefix, selesai. Di dalam stack kita habiskan, kita keluarkan ke dalam prefix. Nah, kemudian hati-hati kita reverse. Kita reverse atau kita balik sehingga kita punya plus 4 bagi kali 6 min 5 2 3. Nah, saya rasa sama seperti yang ada di sini. Oke, saya jelaskan secara manual juga. Saya tulis terlebih dahulu 4 plus 6 kali 5 minus 2 dibagi 3. Yang kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung, karena kita bekerja secara prefix, maka operatornya kita letakkan di depan, minus 5 2 bagi 3. Nah, ini sudah menjadi satu kesatuan, baru kita kerjakan yang perkalian. Sehingga kita mendapatkan 4 plus perkaliannya diletakkan di depan, 6 min 52 saya tulis kembali, bagi 3. Oke, ini sudah menjadi satu kesatuan, sekarang kita kerjakan pembagian tiganya. Kita punya 4 plus pembagian kita letakkan di depan, kemudian perkalian 6 min 52 saya tulis kembali, baru angka 3. Oke, ini sudah menjadi satu kesatuan. Operasi yang terakhir kita gabungkan dengan 4, plus kita letakkan di depan, 4 bagi kali saya tulis kembali seperti yang di atasnya. Nah, saya rasa sudah sama jawabannya, secara manual maupun secara stack. Oke. Oke, itu saja untuk kali ini materinya. Sehingga infix, prefix, dan postfix itu perbedaannya hanya letak operatornya. Tapi secara umum, compiler komputer atau kalkulator itu akan bekerja secara postfix.